dan amal soleh, maka kita akan bisa membuat ruh kita sehat, dan kalau ruh kita sehat, kita akan bisa beraktivitas dengan nyaman walaupun tubuh kita nggak mendukung. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Selanjutnya, hadirin Allah muliakan, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita telah menyelesaikan bab muraqabah. Sebagaimana biasa, setelah selesai bab muraqabah, kita akan bahas sejenak poin-poin inti dari bab ini sebelum kita masuk ke bab berikutnya. Nah, di kesempatan kali ini menu kita adalah salah satu nasihat dari sosok yang menjadi ikon dari kebijaksanaan. Jadi sosok ini tuh salah satu ikon kebijaksanaan. Orangnya bijaknya minta ampun. Orangnya bijak luar biasa. Beliau adalah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam rahimahullah. Nah, nasihat beliau ini itu suka diangkat oleh para ulama kita ketika membahas tentang muraqabah. Karena ini nasihat ini mencakup semua pembahasan dan poin dari muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita langsung masuk. Kata Hatim Al-Asam rahimahullah, dan ini bisa dicek dalam Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Al-Dhahabi. Beliau mengatakan rahimahullah, tu'ahid nafsaka atau ta'ahad nafsaka fi thalath. Buatlah perjanjian dengan dirimu di 3 keadaan, di 3 poin. Jadi buatlah perjanjian dengan dirimu itu dalam 3 kondisi. Dalam 3 kondisi. Jadi kalau kamu mau bahagia, kamu mau sukses, kamu berhasil di akhirat, udah nggak usah ribet-ribet. Udah buat kesepakatan aja sama dirimu di 3 kondisi ini, gitu maksudnya. Selebihnya terserah deh, gitu misalnya. Itu buat kesepakatan di 3 keadaan ini. Jadi buat kesepakatan, buat perjanjian dengan dirimu di 3 kondisi ini. Menarik ya. Dan simak baik-baik karena ini salah satu orang paling bijak yang pernah ada. Salah satu ya. Bijaknya minta ampun. Hatim Al-Asam rahimahullah. Dan salah satu nasihat, buatlah perjanjian, buat kesepakatan dengan dirimu di 3 kondisi ini. Kan lumayan enak ya. Karena kita tahu kan diri kita ini itu susah banget diatur. Diri kita tuh susah banget diatur. Jadi kalau kita disuruh ngatur atau buat kesepakatan dan 3 kondisi, paling nggak itu udah ngurangin beban yang luar biasa, daripada kamu harus jaga diri kamu 7 kali 4 jam. Wah, itu 7 kali 24 jam susah amat gitu. Jadi udah down duluan. Tapi kalau buat perjanjian di 3 kondisi aja deh, udah nggak usah mikir macam-macam, 3 kondisi. Nah itu kan insya Allah nih bisa nih, karena lagi-lagi jiwa itu atau nafsu itu atau diri atau nafsu ini aduh susah banget diatur.
Dan kita tahu kan uh, dalam surat Yusuf itu ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsumu itu selalu mengajak pada keburukan, selalu mengajak kepada, atau mayoritas kesempatan itu ngajak kepada keburukan. Walaupun setelah itu Allah kasih pengecualian, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kendala teknis ya? Enggak. Aman. Aman Bapak-bapak? Aman ya, insyaallah. Ya udah. Kalau ada yang merasa ada kendala, maka itu ujian dari Rabbul Alamin. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kembali ke tadi tuh kita di mana? Oh, surat Yusuf ayat 53. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya diri atau nafsu itu selalu mengajak pada, atau mayoritas mengajak kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi susah nih, kontrolnya tuh susah banget. Kontrolnya susah banget. Nah ini penting. Ini penting. Dan jadi udah kontrolnya susah, ngajaknya mayoritas kepada keburukan. Udah gitu tuh nafsu kita itu kan tipikal pihak yang harus kita kalahkan, dan gak ada opsi buat kalah gitu loh dari dia. Beda sama musuh-musuh yang lain. Beda sama musuh-musuh yang lain. Contoh nih, kalau kita mulai dari segi bisnis, kita mau ikut tender, kita kalah gitu loh, nggak dapat tuh tender. Kita kalahnya dizolimin pula, kita kalahnya ditikung gitu loh. Nah ketika kita kalah menghadapi musuh yang berwujud manusia, itu enaknya kita dapat pahala kalau kita sabar, dapat pahala. Bukan rezeki kita sabar. Oh ya sabar, pahala tuh. Kalah sama manusia dalam segi bisnis gitu loh. Kalah dari segi posisi, misalnya kita dijegal, karakter kita dibunuh, akhirnya kita dipecat dari perusahaan kita, padahal itu fitnah. Atau kita dijebak, akhirnya kita kalah dalam perebutan kursi jabatan tersebut. Maka ketika kita kalah lalu kita sabar, kita dapat pahala. Kita dapat pahala, enak. Jadi ngadepin musuh dari luar itu sebenarnya enak, nggak ada resiko sebenarnya kalau kita sudut pandangnya akhirat. Mau menang kalah tuh enak. Bisnis kita kalah nih lawan COVID-19 misalnya, gara-gara sebab pandemi, akhirnya bisnis berantakan. Udah kalah. Bisnis lo gimana? Aduh tutup nih, udah kalah deh gue nggak bisa. Nah kalau kita sabar, pahala. Kalau kita sabar, pahala. Atau kita di lay off, atau dikeluarkan, dipecat, padahal masih banyak pegawai yang lebih berhak dipecat daripada kita kalau kita bagus, tapi kok kita yang dipilih, kok kita kesel. Oh, sebelum kita kesel, ingat sabar. Nah, kita dapat pahala. Nah, repotnya kalau ngelawan nafsu atau diri kita sendiri, itu kalah, masuk neraka kita, jamaah. Kalah itu hancur. Jadi nggak boleh kalah sama diri sendiri. Nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah sama nafsu atau jiwa. Dia harus ada di bawah kekuasaan kita, dalam arti kekuasaan kita pada saat kita berpegang teguh dengan firman-firman Allah, Al-Quranul Karim, dan hadis Nabi SAW. Itu udah gak ada opsi lain. Dia yang monopoli, kita berantakan.
nundukin, susah loh nundukin. Jadi nggak boleh kalah, dan dia selalu bareng kita. Udah nggak ada kesempatan mau istirahat dulu, mau istirahat. Nafsu ini bareng kita terus, nafsu ini bareng kita terus, dan dia nyerang, ngajak kepada keburukan, dan nggak boleh kalah kita. Iya kan? Aduh, gue kalah nih sama nafsu gue sabar deh. Kok gimana sih sabar? Aduh, repot. Lagi di luar gitu, ngelihat wanita cantik bukan mahram kita, terus nafsu kita udah minta nomor telepon, ngajak ke date segala macam. Aduh, kalah gue nih. Ya udah deh, gue ajak. Udah nih ajak. Akhirnya jatuh kepada zina. Terus abis zina, besoknya bilang sama temen-temennya, kemarin gue habis kalah perang sama hawa nafsu. Kan nggak ada sabar bro ya, sabar ya. Gimana sabar kalau perang sama nafsu? Kalau perang sama nafsu itu berarti maksiat. Itu yang repot jemaah. Itu yang susah. Kalah sama yang lain tuh masih bisa sabar ya. Iya sabar insyaallah. Pahala. Tapi kalau kalah sama nafsu, udah nggak bisa. Kalah sama ego diri kita sendiri, udah sengsara. Dan dia ngajak kita buruk itu nggak bosan-bosan. Makanya Allah katakan la'ammaratun bisu', itu selalu ngajak pada keburukan, atau secara umum ngajak terus kepada keburukan. Itu poinnya. Poin yang barusan tadi itu disitir dari keterangan Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Adabun Nafas. Itu kita sitir, kita ambil dengan perubahan sedikit dari keterangan Al-Imam Al-Ajuri, bahwa kata beliau, bedanya musuh yang satu ini nggak boleh kalah. Yang lain tuh kalau kalah peluang pahalanya besar dengan bersabar, dengan ridho kepada takdir. Kalau ini kalah repot. Ini kalah repot. Aduh, kemarin gue kalah lagi. Padahal gue udah tekad nggak minum-minum. Pas ditawarin gue nggak bisa nahan. Gue sabar di atas kekalahan ini. Gak ada itu. Masa sabar di atas kekalahan? Itu sama aja sabar di atas maksiat. Gak benar. Nah, kembali lagi. Ya udah, kalau gitu jaga 3 kondisi. Buat kesepakatan deh. Buat perjanjian sama dia di 3 kondisi. Kata Hatim Al-Asam. Apa 3 kondisi itu? Mari kita simak. Yang pertama kata Hatim Al-Asam rahimahullah, idza amilta fadhkur nadharallahi ilaik. Fadhkur nadharallahi ilaik. Yang pertama, jika engkau beramal, maka ingatlah penglihatan Allah yang senantiasa melihatmu. Jadi ketika kita lagi beramal, maka ingatlah, ajak hati ini ingat, ajak jiwa ini ingat, ajak nafsu ini mengingat bahwa Allah tuh melihat kita. Yang kedua, kata beliau, wa idza takallamta fadhkur sam'allahi mink. Dan kalau engkau lagi bicara, atau kalau bahasa sekarang lagi ngetik pakai jempol atau pakai jari jemarimu di sosial media dan seterusnya, ingatlah Allah Maha mendengar pembicaraanmu dan mengetahui apa yang kau ketik itu. Gitu.
Wa idza sakatta, lalu yang ketiga, wa idza sakatta, dan jika engkau diam, maka ingatlah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri dan isi hatimu. Udah itu aja deh. Itu aja. Engkau akan berhasil. Simple kan? Jadi orang baik. Kesannya sih Pak Ustadz, tapi kayaknya berat juga. Ya udah, buat 3 aja udah. Kalau kita lagi beramal nih, ingat Allah itu maha melihat kita. Makanya orang yang bermaksiat ini lupa demikian. Kalau lagi bicara, ingat Allah maha mendengar. Dan kalau diam, udah gue diam aja deh. Kalau diam, Allah tahu apa yang ada dalam dirimu. Lihat, pembahasan berpuluhan halaman tentang muraqabah itu di-press hanya dalam 3 penggal kalimat aja sama Hatim Al-Asam rahimahullah. Ini tentang muraqabah. Pokoknya kalau lagi beramal, ingat Allah itu ngelihat. Makanya jamaah sekalian, maksiat itu tuh salah satu penyebab utamanya itu saat ini lupa bahwa Allah tuh lagi ngelihat kita. Makanya kan, apa kata Allah kepada orang yang sedang menghalangi orang yang sedang beribadah? Orang yang sedang beramal menghalangi orang lagi ibadah, kan dosa hadir. Masih ingat surat Al-Alaq ayat 14, Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah maha melihat perbuatan-perbuatan dia? Kenapa dia halangi orang yang lagi sholat? Kan ara'aita alladzi yanha. Apakah engkau tidak melihat orang yang sedang menghalangi abdan idza shalla, hamba Allah yang sedang sholat? Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Bukankah yang dia halangi itu orang yang berada di atas petunjuk dan mengajak kepada ketakwaan? Jadi kenapa dihalang-halangi? Dan yang menghalangi ini mendustakan dan berpaling dari Allah. Baru penutupnya apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah itu maha melihat dia? Semuanya Allah lihat. Semuanya Allah lihat. Sekali lagi, yang membuat kita nggak perform, nggak mantap, nggak maksimal dalam ibadah, apalagi nggak ibadah, karena kita melupakan hal ini jamaah. Bahwa Allah melihat kita. Dan ini salah satu inti muraqabah. Ya simpel lah. Kita nih yang sekarang ikut kajian online. Mau di kajian ini atau kajian yang lain sama ustadz-ustadz kita yang lain. Nah, tapi kita bicara detik ini. Apa yang membuat kita misalnya sekarang ikut kajian sambil tidur-tiduran, sambil rebahan, sambil tengkurap, sambil nungging, lalu pakaiannya berantakan udah? Karena merasa nggak ada yang lihat gitu. Ada yang lihat, ustadznya nggak bisa lihat, nggak ada panitia kajian, nggak ada teman-teman, ya udah suka-suka aja deh. Karena dia nggak merasa Allah lagi ngelihat dia.
Coba kalau orang tuh kajian ini Allah lagi perhatikan saya nih, semangat kita, jaga sikap. Walaupun kita ikut kajian di kamar kita atau di kos-kosan kita atau di ruang belajar yang nggak ada siapa-siapa, yang lain nggak ada udah. Tapi sikap kita persis kalau ikut kajian di masjid, duduk paling depan ustadz kita, itu gayanya sama, udah begitu aja, anteng gitu. Ada WA masuk nggak dibalas sampai selesai kajian, kecuali kalau darurat gitu. Udah nggak terdistract apapun, mantap gitu. Yang membuat kita nggak tampil bagus, apalagi khususnya ketika lagi sendirian, itu karena kita nggak merasa Allah melihat kita, nggak ada siapa-siapa. Maka hadirkan perasaan ini. Lalu wa idza takallamta fadhkur sam'allahi minka, dan apabila Anda sedang berbicara, coba ingatlah bahwa pendengaran Allah itu mendengar Anda. Walaupun yang lain nggak dengar, Allah dengar. Walaupun orang lain nggak bisa baca chat kita, tapi Allah bisa baca chat kita. Sehingga Allah tahu semua. Dan sekali lagi jamaah, hal seperti ini itu bukan hal aneh gitu loh. Khususnya kita hidup di tengah-tengah teknologi yang luar biasa kayak begini ya. Kan sudah kita bilang, jangankan Allah Subhanahu wa taala al-alimul khabir. Manusia aja tahu apa chat kita hari ini kok. Cuman kamu dibuka aja. Nggak dibuka. Kalau sebagian pihak itu ngincar kita, dibuka semua tuh apa yang kita lakukan. Dia tahu. Walaupun mau kita pakai password lah segala macam. Tahu jamaah. Tahu. Bahkan lihat hati malah. Wa idza sakata fadhkur ilmallahi fik. Dan kalau diam, rasakan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Sekali lagi, jaga lisan dan jaga jempol. Ini penting. Jaga lisan, jaga jari-jari sekarang. Allah tahu. Allah tahu. Manusia ya tahu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Masa iya sih Pak Ustadz, ada manusia yang tahu tapi aku chatnya diam-diam loh. Istriku lagi tidur loh. Ya Allah. Gampang cuma. Gampang. Makanya sekali lagi, kan simple, semakin canggih teknologi, kita semakin nggak punya privacy, gitu aja. Nah, ini kan konsep ini harusnya kita dalami sampai ke akar-akarnya. Bukan karena Rob kita yang maha mengetahui dengan sesempurna, sangat sempurna, maka kita sebagai hamba tidak punya privacy di hadapannya. Itu. Nggak punya privacy. Gak punya privacy. Allah tahu. Makanya kan jamaah sekalian Allah muliakan, ketika Allah mengingatkan kita jangan berbisik-bisik membicarakan hal yang haram. Kalau dulu kan salah satu sarana membicarakan yang haram karena nggak ada media tuh bisik-bisik gitu lah. Salah satu hal atau sarana yang suka digunakan oleh orang zaman bahla, orang zaman dulu, khususnya bicara hal-hal yang haram dan seterusnya, itu bisik-bisik, karena kan nggak ada DM-an, nggak ada WA-WAan, nggak ada. Kalau sekarang kan enak, kita lagi seru-seruan di grup, tiba-tiba japri-japrian. Itu si Fulan ngapain sih di grup gitu? Iya, gue juga bingung tuh. Dia ngapain ya gitu ya? Ya gitu loh. Nah, tapi dulu kan nggak ada, itu bisik-bisik dulu. Bisik-bisik. Kadang-kadang kan kita juga bermain di grup-grup itu. Gitu. Akhirnya dia leave grup.
Begitu dia masuk lagi, semuanya buat grup baru. Masya Allah gitu loh. Jadi dia dicuekin aja di grup tersebut. Masya Allah. Dia pikir, oh, udah anteng nih grup. Iya, anteng di depan antum. Dan mereka buat grup baru. Dan grup baru itu ngetawain antum di grup tersebut. Aduh, macam-macam deh. Nah, tapi kalau dulu kan nggak bisa begitu. Nah, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, dan kita bisa lihat dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 dan ayat 8. Al-Mujadilah ayat 7 dan ayat 8. Itu jelas Allah menjelaskan tentang masalah ini. Mari kita simak ayatnya, hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina makanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Yang artinya jemaah sekalian, alam tara, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Dan tidak ada pembicaraan rahasia, pembicaraan bisik-bisik antara 3 orang, melainkan Allah lah yang keempat. Maksudnya apa? Allah tahu. Jadi kalian tuh ngobrol bertiga, itu kayak kalian ngobrol berempat, yang keempat Allah gitu aja, gitu. Kalian ngobrol ada yang lain nggak? Enggak, cuma kita bertiga. Enggak, itu berempat, bukan bertiga. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah ada pembicaraan rahasia berlima kecuali Allah yang keenam. Jadi buat simpel gitu aja. Udah deh, cuman kita aja kan. Kita berlima ya, udah hadir semua, udah berlima ya, kita pokoknya siapapun ini kita nggak terima ya. Iya, itu bukan berlima mas, itu berenam gitu. Siapa? Allah tahu semua, seakan-akan Allah tuh ada di situ secara fisik, padahal enggak, tapi secara ilmu Allah tahu, seakan-akan berenam. Wala adna min dzalik. Dan tidak ada pula pembicaraan dalam jumlah yang kurang dari itu. Wala akthar, atau lebih dari itu. Yang kurang berarti berapa? 2 orang. Ini antara Anda dengan saya aja ya. Ini antara lo dan gua aja. Enggak, itu bukan lo dan gua, bukan Anda dan saya. Itu bertiga. Allah tahu semua. Bertiga udah. Illa huwa ma'ahum aina makanu. Allah mengetahui dimanapun mereka berada. Jadi Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah tahu. Tapi nggak dibongkar detik itu, gitu. Apa kata? Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Nanti Allah baru kasih tahu ke mereka di hari kiamat apa yang dikerjain, apa yang dibahas, apa yang didiskusikan, gitu. Bukan nggak harus sekarang. Sama kayak hari ini gitu ya. Kita kan nggak punya privacy nih. Kirim ini, bicarakan itu, bicarakan itu. Ketika tidak ada yang menguak, itu bukan berarti nggak ada yang tahu, gitu. Tapi mereka nggak angkat aja sekarang. Mereka nggak angkat sekarang. Itu yang perlu kita camkan. Kalau manusia bisa lakukan itu hari ini, ya apalagi Allah lah subhanahu wa ta'ala. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Itu artinya apa? Coba merasa diawasilah oleh Allah. Itu poinnya. Allah tahu loh. Hati-hati, jaga WA, jaga ketikan-ketikan kita. Kira-kira kalau kita
menyampaikan sesuatu yang nggak bagus, yang kekanak-kanakan, siapkah kalau Allah buka nanti pada hari kiamat? Allah bilang Allah buka, tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Nanti Allah kasih tahu, kalian jam segini hari ini ngomong ini kan? Itu apa nggak malu pada hari kiamat? Hari kiamat, bro. Hari ini aja malu kita. Hari ini. Kalau tiba-tiba besok ada yang buka pembicaraan kita yang apa? Yang misal bermasalah hari ini, ya Allah tuh muka mau taruh di mana? Padahal insya Allah malu besok lusa masih ada kesempatan berubah. Minggu depan masih ada kesempatan untuk bangkit. Tapi orang udah malunya luar biasa. Lalu gimana hari kiamat? Hari kiamat yaumul akhir, hari terakhir udah. Nggak ada hari setelah itu. Nggak ada kesempatan kedua. Lalu kita lanjutkan ayat ke-8-nya. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu yatanajawna bil itsmi wal udwan wa ma'siyati rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Dan tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dilarang untuk melakukan pembicaraan rahasia, yang maksiat, yang nggak benar, udah dilarang mereka, nggak boleh lakukan itu. Thumma ya'uduna lima nuhu anhu, balik lagi ngerjain hal yang dilarang tersebut. Udah dilarang, nggak boleh mas, nggak boleh mbak, mereka balik lagi melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Mereka melakukan pembicaraan bil ithmi wal udwani wa ma'siyati rasul. Mereka merencanakan dosa, bicarakan dosa, merencanakan permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Wa idza ja'uka, dan ketika mereka datang kepada Nabi kita, kepada engkau, hayyauka bima lam yuhayyika bihillah, mereka mengucapkan salam yang bukan salam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Alih-alih mengucapkan assalamu alaikum, mereka ucapkan assalamu alaikum. Assalam diganti assam. Kayaknya so-so lah Pak Ustadz lah, assalam sama assam. Cuman beda lam aja. Loh itu kalau kata orang itu baina sama sumur tuh. Antara sama langit dan sumur. Artinya kontras, bedanya 180 derajat. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan senantiasa bersamamu dan meliputimu. Kalau asam itu dari sum, racun. Assalamualaikum, semoga maut menyerangmu. Gitu. Yang satu doakan keselamatan, yang kedua mendoakan kehancuran, kematian dan kebinasaan. Tapi bedanya cuma satu huruf. Jadi kalau dibaca cepat, apalagi lidahnya lidah Arab itu, dan yang bicara lidah Arab, yang dengar telinga Indonesia, hampir sama, nggak ada bedanya udah. Coba kita lagi ketemu terus assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Itu tadi assalamualaikum. Gitulah. Kita assalamualaikum. Oke. Wassalamualaikum. Padahal wassalamualaikum bukan wassalamualaikum. Cepat kan? Assalamualaikum. 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 Cepat. Karena lidahnya fasih. Assalamualaikum. Kita dengan periode waalaikumsalam warahmatullahi. Loh, tadi didoakan assalamualaikum mas. Oh, beda ya? Beda. Assalamualaikum. Semoga engkau binasa. Itu artinya. Dan cepet-cepet kan orang sana, apalagi dulu lidahnya tuh fasih banget, cepet subhanallah. Kan hebat, bukan
Dan Allah jelas, Allah tahu loh, Anda plesetin itu lam. Jadi assalamu, lamnya dihapuskan, jadi langsung alif mat assamu. Itu Allah tahu gitu loh. Allah tahu, kalian ngerubah itu tuh Allah tahu. Gitu loh. Allah rubah itu Allah tahu. Mereka kalian rubah itu Allah tahu. Kalian rubah Allah tahu. Ya Allah. Kan harusnya kita jadi berpikir, iya kita ini diawasi terus sama Allah. Kita mau buat trik, mungkin orang yang depan kita nggak tahu. Kita permainkan dia, tapi Allah tahu. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Allah tahu. Gitu. Jadi Allah tahu rapat rahasia mereka, apa yang mereka bicarakan. Lalu ketika ketemu Rasul SAW, Allah tahu mereka memelesetkan salam. Dan mungkin kalau kita ada di hari itu, kita cengar-cengir kali, oh baik kalau kita kasih salam. Allah aja, Allah tahu. Allah SWT Maha tahu. Jadi jangan bermain api, karena bermain api itu berbahaya. Udah lempeng-lempeng aja lah hidup deh. Nggak usah depan belakang beda, atau ada yang disembunyikan atau ini. Allah tahu. Allah tahu. Lalu kita lanjutkan sedikit lagi ayat ini biar kita semakin bisa memahami ucapan Hatim al-Asam. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berbicara di dalam hati mereka. Mereka, Mujadilah ayat 8 tadi, mereka berbicara di dalam hati mereka. Lihat, mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri nih. Bicara ke dalam diri mereka sendiri. Laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita lakukan? Bisa dipahami nggak? Jadi mereka tuh nyinyir gitu. Ini kalau Muhammad benar-benar Nabi dan Rasul, kita ini udah disiksa atau enggak? Kita ini udah ada hukum. Tapi kalian lihat sendiri, kita baik-baik aja kan? Kita fine-fine aja kan? Udah, tinggal bener udah. Itu maksudnya. Jadi nyinyir. Kalau Muhammad benar-benar Nabi dan Rasul, kita udah habis sudah. Masa kita merencanakan permusuhan, terus makar, terus ketemu Muhammad, terus kita bilang assalamualaikum. Masa aman-aman aja kalau benar dia sebagai Nabi? Ini menunjukkan dia bukan Nabi. Gitu maksudnya. Begitu mereka mengatakan demikian, Allah kata hasbuhum jahannam yaslaunaha. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Cukuplah bagi mereka jahanam yang akan mereka masuki pada hari kiamat. Fabi'sal masir. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah itu nggak langsung membuat celaka seseorang di dunia pada saat dia melakukan maksiat, membuat dosa. Itu bukan berarti nggak ada yang tahu, bukan berarti Allah nggak lihat, dan bukan berarti perbuatannya benar. Tapi di antara alasan kuatnya, di antara kenapa nggak diapa-apain, kenapa kok bisa santai-santai gitu loh, pergi ke luar negeri terus bermaksiat di sana, atau pergi ke tempat yang aneh-aneh di saat keluarga nggak tahu, dengan alasan kerjaan lah, dinas lah, bla 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 bla. Orang terus pulang santai banget, pulang tuh kayak nggak ada beban. Atau mungkin maksiat di dalam kota, alasan rapat lah, terus ada urusan inilah, padahal segala macam. Itu kayaknya semua berjalan sesuai rencana? Bukan berjalan sesuai rencana. Bisa jadi alasannya hasbuhum jahannamu yaslaunaha, karena bagi Allah cukup neraka jahanam yang menjadi tempat penyiksaan mereka.
Karena itu udah paling parah, fabi salmasir, itu yang paling parah. Ya udah biarin aja, kan nanti juga masuk neraka kan, udah biarin aja sekarang, atau juga nanti jahanam. Udah cukup aja, jahanam tuh udah cukup, jahanam sudah cukup, nggak usah ditambah lagi. Subhanallah, nggak usah ditambah lagi, cukup. Kita merasa, oh aman, saya bisa nutupin maksiat saya, oh nggak ada yang tahu. Dan bisa jadi sampai meninggal nggak ada yang tahu, dan manusia pikir kita orang baik, bisa jadi begitu kan. Orang macam-macam, ada yang sebelum meninggal dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis Bukhari. Tapi ada juga enggak, ditutup memang, sampai meninggal semua orang pikir dia orang baik. Masih ingat hadis yang 3 orang diazab di hari kiamat yang pertama kali, yang riya itu kan di dunia mendapatkan gelar mujahid atau syahid, mendapatkan gelar alim ulama, qari, mendapatkan gelar dermawan. Udah sampai meninggal begitu gelarnya. Tapi habisnya di hari kiamat. Hadirin, dalam perlombaan itu kan yang penting siapa yang senyum di garis finish, bukan siapa yang ketawa di lap pertama, lap kedua, lap ketiga, lap keempat, lap kelima. Jadi jangan berpikir Anda bisa ketawa di lap kelima, lap keenam itu adalah kemenangan dalam seri tersebut. Belum tentu. Betul, banyak pembalap itu jatuh di lap terakhir, crash di lap terakhir, udah selesai, nangis dia, pucat mukanya pas di garis finish, marah, bentung helm, nendang motornya, padahal cengar-cengir pas di lap pertama, lap kedua, lap ketiga, lap keempat. Makanya hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Jangan berpikir kalian tuh kayaknya kalian nggak dapat apa-apa itu berarti aman. Enggak aman. Kita buka macam-macam dengan niat nggak bagus, karena bisa jadi buka yang tanda kutip, tapi sebagian orang lihatnya research, penelitian dan seterusnya, dan dia bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kasus beda. Tapi ini nggak ada, dia tuh udah maksiat, terus nggak ada yang tahu juga, dan terus track record kita bagus aja di mata manusia. Enggak, belum tentu. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Mereka juga, jangankan itu mereka mengatakan kepada Nabi, semoga celaka wahai engkau, celaka engkau wahai Nabi, assalamualaikum. Nggak kesambal petir tuh di hari itu, nggak kesambal geledek, atau nggak dikutuk jadi kodok, enggak, tetap aja biasa tuh. Karena ini belum selesai, hasbuhum jahannam. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat baru kita buka. Nanti dulu, tenang. Nanti di hari kiamat kita buka, baru dimasukkan ke api neraka jahanam. Udah kalau gitu aku diam aja. Kalau diam juga ingat kata Hatim Al-Asam. Allah tuh tahu loh pergolakan dalam diri Anda. Jadi diam, sebatas diam, tapi hati bergemuruh, lalu kita biarkan begitu, itu juga bukan solusi. Karena Allah tahu. Kan itu. Ini orang-orang bicara dengan ke diri mereka sendiri. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, kalau Muhammad itu benar nabi, kita udah diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan mereka bicara sama diri sendiri. Nggak bicara ke Nabi, nggak bicara ke Abu Bakar, nggak bicara ke Umar, bicara ke diri sendiri. Allah tahu. Dan langsung Allah respon, hasbuhum jahannam yaslaunaha. Cukup bagi mereka neraka. Sama kayak surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati. Jadi hanya sebatas diam, hanya sebatas mantau di grup, nggak ada ininya, nggak pernah komentar, nggak pernah kasih catatan, diam aja, pasif di grup, misal grup WA, atau misalnya nggak ini, tapi hati itu jelek, buruk segala macam, itu juga bukan selamat. Allah tahu. Kita merasa diawasi oleh Allah bukan hanya pada saat kita bicara, pada saat kita diam, kata Hatim Al-Asam. Jadi
diamnya kita harus setulus seperti kita bicara gitu loh. Kalau enggak, itu bukan solusi. Diamnya kita bukan solusi. Kalau tetap hati kita kotor, hati kita rusak, hati kita benci sama orang, enggak. Allah tahu. Makanya ulama mengatakan seperti para ulama kita seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin dan lain-lain, ahli ilmu itu bil ilmi takallamu. Mereka itu bicara dengan ilmu, dan mereka diam pun dengan ilmu dan kematangan. Jadi ahli ilmu itu atau penuntut ilmu, ya, kita berusaha jadi penuntut ilmu itu kalau bicara dengan ilmu, dan kalaupun diam dengan ilmu, diam dengan perhitungan, dan diam dengan kematangan. Jadi bukan ngasal diam. Kan kalau kita orang awam kan, lu kenapa nggak bicara tadi? Gue bingung mau ngomong apa. Nah gitu, gue bingung mau ngomong apa. Jadi diamnya itu karena bingung mau ngomong apa. Lu kenapa diam tadi? Habis gue nggak berani lah, itu bos-bos semua di situ. Diamnya tuh karena takut. Penuntut ilmu itu bukan begitu. Penuntut ilmu, dia akan bicara dengan ilmu, dan dia akan diam dengan ilmu dan perhitungan. Makanya kan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi diamnya dia itu karena iman kepada Allah dan hari akhir, karena merasa diawasi, dia diam. Enggak. Kenapa kamu diam tadi? Karena tadi momen saya diam memang. Saya udah kalkulasikan. Kalau saya bicara nggak bagus. Kalau saya bicara kontraproduktif. Secara ilmu, iman, saya tadi diam harus. Diam itu yang paling maslahat. Gitu kan. Jadi bukan hanya bicara, diam tuh juga penting. Diam itu penting. Kapan diam, kapan bicara, itu mempengaruhi banyak hal. Gitu jemaah sekalian. Mempengaruhi banyak hal. Dan kita tahulah jemaah sekalian. Jadi kalau kita mau ambil contoh simpelnya, kita tahu bahwa bagi sebagian orang, ini bukan hanya untuk sebagian orang itu ya, tetapi ini sebagai contoh aja. Sebagian orang itu dia bicara atau dia diam, itu mempengaruhi harga saham, pasar bursa, nilai tukar, investasi, dan seterusnya di sebuah negara atau di sebuah wilayah. Itu kan bukti bahwa bicara atau diam itu semua harus ada perhitungan. Nah, kalau itu skupnya makro, begitu juga skup mikro atau skup personal seperti kita. Kalau itu kan beda. Enggak, sama. Tapi skupnya aja beda. Benang merahnya tuh sama. Nggak bisa ngasal. Jangan berpikir orang yang paling banyak yang paling banyak diem di sebuah meeting itu dia paling selamat pada hari kiamat. Belum tentu. Diem tapi hati bergemuruh, dia kesel. Dia orang ngomong apa sih, nyebelin. Coba kalau gue berani gue habisin, sama aja. Tapi ngomongnya di hati doang. Pokoknya keselnya di hati udah dari sebelum mulai meeting sampai selama meeting, ngomel terus di hati. Tapi di hati doang. Allah tahu loh. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan dalam hati. Itu tadi kata para ulama, ahli ilmu itu kalau bicara pakai ilmu, kalau diam pakai ilmu. Bukan karena takut, bukan karena nggak nyaman, bukan karena bingung, nggak ngerti, diam. Gitu. Kan begitu hadirin yang Allah muliakan. Maka jika kita bisa terapkan ini dalam keseharian kita, maka itulah muraqabah. Kalau beramal, ingat gitu loh, Allah Maha melihat kita. Kalau kita bicara, Allah dengar gitu loh. Allah dengar.
Mungkin orang nggak dengar, Allah dengar. Kita bicara sama suami, kita bicara sama istri, gitu hadirin. Jangan berpikir ketika kita bicara personal nggak ada yang dengar. Ada, Allah dengar. Dan kalau kita diam, katanya Allah tahu apa yang ada di dalam diri dan hati kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa merenungkan. Kita tutup subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.